beras impor ini, karena tentu untuk menghindari beras ini jatuh ke tangan yang tidak tepat, misalnya tadi disebutkan misalnya terkait mafia dan seterusnya ya, tapi itu tidak ranah kami untuk mengatakan mafia atau tidak. Saya kira itu ada Satgas Pangan, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada banyak penegak hukum yang bisa terlibat di situ. Pembelian lem yang tidak masuk akal, pembelian ATK yang luar biasa bermiliar-miliar, ada lagi pembelian barang-barang yang tidak perlu, belum lagi kelebihan bayar yang super jumbo. Kemudian ada skandal Formula E yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Dan yang terakhir adalah korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Pertanyaannya, rakyat sudah capek menunggu penyelidikan mulai Formula E, mulai tanaman-tanaman ditebangi melanggar undang-undang dan Formula E yang tidak jelas manfaatnya. Kemudian dana bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, beras bansos 2020 busuk, Anies kemana? Masih ingat janji Anies Baswedan terkait rumah DP 0%? Orang awam pasti langsung terkagum-kagum dengan sosoknya. kesalahan atau kejahatan-kejahatan dalam tanda kutip dari seorang kepala daerah seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan kita biarkan begitu saja. Misalnya pernyataan dari Kementerian Perdagangan, kemudian Dirut Bulog, ada perbedaan pendapat dengan Kementerian Pertanian. Saya kira itu jadi hal yang mendasar, juga harus jadi evaluasi pemerintah ya. Karena kan base informasi itu penting gitu. Apakah memang barangnya ada atau barangnya begitu banyak masalah yang telah ditimbulkannya, tapi ternyata yang bersangkutan malah melenggang ingin memperoleh kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan informasi base informasi itu kebijakan akan diambil. Kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar kami melihat ya, satu yang pertama memang betul harga beras itu stabil tinggi. Ya. Nah, sebelum saya memberikan opini, saya ingin membacakan untuk Anda pokok pikiran Bung Karno tentang pemimpin dan kekuasaan. Setelahnya kita cek gitu di lapangan bahwa memang dari sisi produsennya pun itu ada kecenderungan menjual lebih mahal. Kenapa? Karena ada faktor kenaikan BBM. Akan menjadi milikku tanpa aku harus memintanya. Karena itulah rakyat yang memberikannya. Ini pokok pikiran Bapak pendiri bangsa, proklamator Bung Karno. Luar biasa. Nah, mungkin dulu sempat pada saat kenaikan BBM sempat dibahas, sebetulnya kan memang ongkos transportasi ini hanya kurang dari 2% kenaikan terhadap ongkos transportasi. BBM naik ini bila dengar janjinya doang, tapi setelah melihat realitanya, ekspektasi langsung ambiar. Ya bagaimana bisa tidak kecewa kalau target rumah DP 0% itu dari tahun ke tahun terus mengalami penyusutan. Berawal dari 232.214 unit di tahun 2022 menjadi 9.081 unit. Yang dulu pembelinya minimum bergaji 4 hingga 7 juta, sekarang harus di atas 7 juta, bahkan 2 kali lipat dari itu. Saat mengulik lebih dalam apa penyebab penurunan target pembangunan rumah DP 0 rupiah itu, alasannya karena dananya di-push untuk COVID-19, kala itu yang sudah mulai merebak di Indonesia pada bulan 2020. Tapi beberapa hari yang lalu ada informasi yang menggemparkan publik lewat media Twitter. Ada orang yang benar-benar berani melakukan tindakan untuk mengungkapkan kebusukan yang terjadi di Jakarta semasa Anies Baswedan duduk di kursi gubernurnya.
Runtutnya informasi itu menceritakan tentang dana Bansos 2020-2021 yang tertimbun di PT Basar Jaya. Dana Bansos bersumber dari APBD DKI Jakarta sebesar 3,65 triliun. Diserahkan kepada pengelola bantuan bagi warga DKI. Salah satu perusahaan yang menerima dana besar itu adalah Perumda Pasar Jaya sebanyak 2,85 triliun. Alasannya sih, administrasi lebih mudah tanpa dipersulit. Yang jelas dong, dengan besaran dana itu Dinsos tidak mau ribet dalam administrasinya, sudah picik duluan kan niatnya. Makanya dengan iming-iming kemudahan administrasi itu, Dinsos mau menyemplung dalam kubangan lumpur. Sekarang bom waktunya sudah meledak. 1.000 ton beras busuk terendus di gudang sewaan Pasar Jaya yang terletak di kawasan Pulau Gadung. Mending berasnya masih layak, jadi tidak membazir karena bisa dibagikan kepada para warga saat ini. Tapi beras-beras dalam Bogor itu jauh dari kata layak konsumsi, jangankan untuk manusia, hewan saja tidak pantas menjadikannya sebagai santapan. Yang lebih parah, data audit forensik Ernst & Young itu terkubur rapi dari awak media. Kini hasil audit itu ditemukan orang yang tepat, dibedahlah semua itu di media sosial yang memiliki jejak digital. Semua terekam dengan jelas besaran dana bansos itu. Dana gelap pun juga tertera jelas di dalam berkas itu. Ya, sebesar 150 miliar keberadaannya tidak diketahui dengan jelas. Keterangannya hanya sebatas untuk surat jalan. Wah, penipu ulung benar-benar bersatu pada kasus ini. Oh, jangan lupakan, yang diberitakan media kala itu justru perihal pembagian bansos DKI Jakarta oleh Pasar Jaya berjalan dengan lancar dan baik, serta sesuai target atau lebih pasnya tepat sasaran.